Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku Dita. Hai buat kalian yang baru mampir di videoku, selamat datang, aku Dita. Kalian bisa subscribe channel ini karena nantinya kalian bakalan dapat video seputar beauty, lifestyle, dan yang lainnya. Dan jangan lupa buat follow Instagram aku di @praditans. Oke, sesuai judul dan thumbnailnya, di video kali ini aku mau battlein sunscreen yang pernah viral. Karena ini tuh udah viral dari lama banget, tapi baru sempat aku cobain dua-duanya. Ada Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel sama Karasan Solar Smart UV Protector. Tapi sebelum mulai battle-nya, di sini aku mau disclaimer dulu kalau aku bikin video battle kedua sunscreen ini tuh bukan mau bermaksud untuk meninggikan atau menjelekkan salah satu brandnya, tapi ini pure sharing pengalaman aku aja. Dan aku mau menginfokan juga ke kalian semuanya, kedua sunscreen ini tuh dimulai dari ingredients-nya, kelebihan kekurangannya. Terus kalau dilihat dari ingredients-nya, kedua produk ini tuh lebih cocok digunakan untuk jenis kulit atau kondisi kulit yang seperti apa. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai battle-nya. Karasan Solar Smart UV Protector versus Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel. Aku bahas persamaannya dulu. Jadi kedua sunscreen ini tuh sama-sama punya SPF 45 PA++++. Jadi plusnya itu ada 4 ya. Dan SPF 45 PA ini tuh bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB yang bisa bikin kulit kita gosong kalau kepapar sinar matahari terlalu lama. Terus membuat kerutan dan juga hyperpigmentasi. Persamaan yang kedua, mereka ini sama-sama bentuk sunscreen yang chemical. Jadi sunscreen yang bekerja di bawah permukaan kulit dengan menyerap sinar UV biar nggak masuk ke lapisan kulit yang paling dalam. Di dalam ingredients-nya, kedua sunscreen ini tuh sama-sama mengandung glycerin untuk melembabkan. Terus ada niacinamide-nya juga, ini yang untuk mencerahkan. Kalian pasti udah pada tahu kan. Dan keduanya sama-sama tidak meninggalkan white cast sama sekali. Lanjut untuk perbedaannya, untuk Karasan ini tuh ada kandungan silikonnya, beda sama Azarin gak ada kandungan silikonnya. Tapi kalian tuh nggak perlu khawatir lagi kalau produknya udah beredar di pasaran, apalagi sampai viral dan ada registrasi nomor BPOM-nya juga, itu udah pasti kandungannya aman banget buat dipakein ke kulit. Silikon yang ada di dalam skincare atau yang di dalam Karasan ini tuh bertujuan untuk membuat teksturnya itu jadi lebih lembut, tapi balik lagi ke kulit masing-masing, ada yang bisa menerima silikon dengan baik, ada juga yang enggak. Terus untuk fragrance-nya, Karasan ini nggak mengandung fragrance, tapi di dalam Azarin ini tuh ada kandungan fragrance-nya, walaupun udah di akhir-akhir ingredient. Cuma menurut aku keduanya ini tuh wanginya masih sama-sama soft, gak ada yang menyengat banget. Tapi selain persamaan dan perbedaan ingredients-nya itu tadi, kedua sunscreen ini tuh punya beberapa komponen pendukung. Untuk Karasan ada ingredients yang membantu untuk menyejukkan kulit dan sekaligus sebagai antioksidan. Kalau Azarin ini komponen pendukungnya lebih banyak dan bagus juga untuk kulit. Ada aloe vera extract dan cucumber extract sebagai antioksidan dan menyejukkan kulit. Ada green tea juga yang bagus untuk kulit bekas jerawat yang kemerahan. Terus ada pomegranate untuk mencegah kerutan. Ada juga hyaluronic acid untuk menghidrasi kulit, dan allantoin yang menyejukkan kulit dan membuat kulit jadi lebih halus. Wow, banyak banget bahan pendukungnya. Cuma sayang banget aja kalau di dalam sunscreen itu masih ada fragrance-nya, walaupun ini wanginya tuh nggak menyengat sama sekali, malah menurut aku kayak bukan wangi parfum. Oke, jadi itu tadi informasi produk dan ingredients-nya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tekstur dan pengalaman aku pakai kedua sunscreen ini, Karasan dan Azarin. Aku mulai dari Karasannya dulu. Karasan Solar Smart UV Protector ini mengklaim kalau teksturnya itu selembut awan, tapi kalau aku bisa gambarin, ini tuh teksturnya lebih mirip kayak whipped cream. Jadi rasanya itu sedikit tricky ya, cuma ini tuh gampang banget dibaurinnya. Setelah dibaurin pelan-pelan, sunscreen ini tuh bakalan langsung kayak meleleh gitu. Dan kalau pakai sunscreen itu kan harus 2 ruas jari ya, cuma menurut aku pakai sunscreen dari Karasan ini tuh masih berasa berat, tapi ya memang kalau pakai sunscreen itu takarannya harus 2 ruas jari. Untuk finishnya sendiri tuh glowing dan dewy, tapi di aku berasanya agak oily, apalagi di daerah T-zone-ku yang memang berminyak. Dan setelah dipakai beberapa jam itu benar bikin kulit aku semakin berminyak, apalagi di daerah T-zone-nya. Cuma kalau untuk area pipi yang normal ini tuh masih aman-aman aja. Lanjut untuk Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel. Seperti namanya, ini tuh teksturnya gel, tapi bukan gel yang bening gitu, karena sunscreen ini warnanya putih sama kayak Karasan itu tadi. Tapi kalau dipegang itu bener-bener berasanya gel, nggak ada creamy-nya sama sekali.
jari. Dan kalau makin dibaurin itu makin kelihatan gel benihnya. Dan mirip banget kayak moisturizer yang lagi sering banget aku pakai, itu dari Skintific yang moisturizer gel. Ya aku rasain sendiri di kulit wajah aku setelah beberapa kali ganti merek sunscreen, itu beda banget menurut aku. Karena kayak pakai moisturizer aja gitu, nggak kayak tekstur sunscreen. Jadi berasa kayak pakai double layer moisturizer. Cuma bedanya kalau kita pakai moisturizer itu seberapa sih, kayak cuma seujung jari ini buat keseluruhan wajah. Tapi kalau sunscreen itu kan idealnya harus 2 ruas jari. Jadi kayak waktu pertama kali pakai itu aku berasanya aneh banget kayak pakai moisturizer sebanyak itu. Tapi sekarang aku udah punya cara tersendiri buat pakai sunscreen dari Azarin ini dengan tetap 2 ruas jari sunscreen. Jadi pakainya tuh sama aja kayak pakai moisturizer. Jadi aku ambilin dikit-dikit terus aku ulang kayak ditimpa-timpa terus gitu sunscreennya sampai di 2 ruas jari ini tuh habis dan udah rata ke seluruh wajah. Setelah di aplikasi ini tuh cepet banget meresapnya dan bener-bener ringan di wajah. Cuma kalau orang bilang itu kayak nggak pakai apa-apa, menurut aku enggak sih, tetap aja kayak berasanya itu pakai moisturizer berlayer-layer, cuma tetap ringan di wajah. Untuk finishnya sendiri tuh sama kayak kerasannya tuh tadi, glowing dan dewy. Tapi yang aku suka dari sunscreen Azarin ini tuh nggak bikin kulit aku semakin berminyak. Jadi walaupun tampilannya itu glowing, pas aku usap ke bagian pipi itu nggak ada kayak bekas minyaknya sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke conclusionnya. Jadi kira-kira aku bakalan pilih yang mana? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, aku mau sharing dulu kedua sunscreen ini tuh cocoknya di jenis kulit seperti apa. Untuk karasan ini sebenarnya kalau dilihat dari ingredientsnya itu bisa digunakan untuk all skin type, mulai dari dry skin, normal, berminyak, bahkan sensitif itu bisa banget pakai sunscreen ini. Cuma yang jadi catatan buat kalian, kalau kulitnya itu sensitif terhadap silikon bisa lebih diperhatikan lagi. Dan kalau berdasarkan pengalaman aku pakai sunscreen karasan ini di tipe kulit aku yang kombinasi untuk bagian T-zone-nya berminyak dan U-zone-nya normal, ini aku kurang suka karena di bagian T-zone aku itu bikin makin berminyak. Mungkin beda buat kalian yang tipe kulit berminyaknya itu masih dalam kadar normal, mungkin bisa pakai sunscreen dari karasan ini. Terus untuk Azarin itu bisa banget buat all skin type, mau kulitnya kering, normal, berminyak, atau sensitif juga bisa. Tapi kalau yang kulitnya sensitif terhadap fragrance juga harus dipertimbangkan lagi karena Azarin ini tuh ada kandungan fragrance ya, walaupun udah di akhir-akhir ingredients. Dan aku suka banget sama sunscreen dari Azarin ini karena ringan banget menurut aku, dan yang pasti gak bikin kulit aku semakin berminyak. Lanjut untuk harganya sendiri, karasan ini setahu aku ada 2 tipe kemasan. Ini yang travel size-nya yang aku punya harganya 17.500, dan untuk kemasan besarnya ini tuh harganya 65.000 dengan isi 30 ml. Tapi kalau untuk yang Azarin ini setahu aku cuma ada 1 kemasan ini, harganya 69.000 dengan isi 50 ml. Nanti link pembeliannya bakalan aku taruh di description box, jadi jangan lupa dicek. Kalau dari penjelasan tadi kalian pasti tahu kan aku pilih yang mana? Yap, aku pilih Azarin Hydra Soothe Sunscreen Gel. Ini tuh berdasarkan ingredients, tekstur, dan juga pengalaman aku pakai sunscreen ini. Atau kalian yang udah coba dua-duanya boleh banget dong komen di bawah gimana reaksi dan rasanya di kulit wajah kalian, because sharing is caring. Oke, jadi itu tadi battle sunscreen karasan versus Azarin versi aku. Semoga video ini membantu kalian buat yang lagi bingung pilih sunscreen, dan juga semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka, please like video dan subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa nyalain bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jangan lupa share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you for watching guys, bye.